Normalnya adalah agar semua orang mati bersama. Sangat senang aku masih hidup. Beruntung aku masih hidup. Klein menggigil dan dengan cepat berlari ke pintu, mencoba mengejar polisi dan meminta perlindungan. Tapi begitu dia mencapai pegangan, dia tiba-tiba berhenti. Petugas itu berbicara begitu mengerikan tentang hal itu, mengapa mereka tidak melindungiku, saksi penting atau petunjuk utama. Bukankah itu terlalu ceroboh? Apakah mereka hanya menyelidikiku? Atau mungkin itu umpan? Semua jenis pikiran masuk ke dalam pikiran Klein, dia curiga bahwa polisi masih diam-diam, mengawasinya, mengamati reaksinya. Dia merasa jauh lebih tenang setelah memikirkan hal ini dan tidak lagi panik. Dia perlahan membuka pintu, sengaja berteriak dengan suara gemetar di tangga, "Kalian akan melindungiku kan?" Tok tok tok, tidak ada respons dari petugas polisi, dan tidak ada perubahan dalam ritme kontak antara sepatu kulit dan tangga kayu. "Aku tahu, kamu akan melakukan itu." Klein berteriak lagi dengan nada pura-pura, mencoba untuk bertindak seperti orang normal yang dalam bahaya. Suara langkah kaki berangsur-angsur melemah dan menghilang ke lantai bawah apartemen. Klein mendengus dan tertawa, bukankah jawaban itu terlalu palsu? Keterampilan akting mereka tidak sesuai standar. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dalam beberapa jam berikutnya, Klein sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka sebut kembali di Kekaisaran Fudaholik, Cina, kegelisahan, kegugupan, agitasi, ketidaksengajaan dan gumam kata-kata yang tidak ia mengerti. Dia tidak malas hanya karena tidak ada orang di sekitarnya. Ini disebut kultivasi diri seorang aktor. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ketika matahari bergerak ke barat, awan di cakrawala tampak oranye kemerahan. Penyewa di apartemen pulang satu demi satu, Klein mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Melissa hampir selesai dengan sekolah, dia memandang kompor, mengangkat ketel, melepas batu bara dan mengeluarkan revolver. Tanpa jeda atau menunda, dia mencapai bagian belakang papan di bawah tempat tidur bertingkat 2, tempat di mana lebih dari 10 potongan kayu terhuyung keluar. Setelah menjepit roda kiri di antara potongan kayu dan papan, Klein berdiri tegak dan menunggu dengan gelisah, takut bahwa polisi akan membuka pintu dan bergegas ke ruangan dengan senjata di tangan mereka. Jika itu adalah era uap, dia yakin dia tidak akan terlihat oleh siapapun ketika dia melakukan itu. Namun, ada kekuatan luar biasa di sini, yang telah dia buktikan melalui pengalamannya sendiri. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada gerakan di pintu. Hanya ada obrolan antara dua penyewa yang sedang menuju Heart of the Wild Bar di Iron Cross Street. Phew, Klein menghela napas, merasa yakin. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu kembalinya Melissa dan memasak daging kambing rebus dengan kacang polong lembut. Ketika gagasan itu muncul di benak Klein, mulutnya sepertinya merasakan cita rasa saus yang kaya, dia ingat bagaimana Melissa memasak daging kambing rebus dengan kacang polong. Pertama, dia merebus air dan menggoreng daging. Kemudian, dia menambahkan bawang, garam, sedikit merica, dan air. Setelah periode waktu tertentu, kacang polong dan kentang ditambahkan, dan rebusan harus dimasak selama 40 atau 50 menit tambahan sebagai penutupnya. Itu memang cara sederhana dan kasar untuk melakukannya, didukung murni oleh rasa daging itu sendiri. Klein menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada cara lain untuk itu. Sulit bagi rakyat jelata untuk memiliki banyak jenis bumbu dan berbagai metode memasak. Mereka hanya bisa mengejar metode yang sederhana, praktis, dan ekonomis. Selama dagingnya tidak dibakar atau dirusak, ada yang baik bagi orang yang hanya bisa makan daging sekali atau 2 kali seminggu. Klein sendiri bukanlah koki yang sangat baik dan hampir selalu memesan makanan take-out. Tetapi dengan memasak 3 atau 4 kali seminggu, setelah beberapa minggu latihan yang terakumulasi, ia memiliki standar kelulusan dan merasa bahwa ia tidak akan membiarkan pon daging kambing sia-sia. Ketika Melissa kembali untuk memasaknya, itu akan dilakukan setelah pukul 19.30. Dia akan kelaparan saat itu, sudah waktunya baginya untuk melihat apa masakan yang sebenarnya. Klein membuat alasan untuk dirinya sendiri. Pertama, dia menyalakan api lagi, pergi ke kamar mandi untuk mengambil air, dan mencuci daging kambing. Kemudian dia mengeluarkan papan dapur dan pisau sebelum memotong daging kambing menjadi potongan-potongan kecil. Adapun penjelasan untuk keterampilan kulinernya yang tiba-tiba, ia memutuskan untuk menyalahkan Walt McGavin yang telah meninggal, yang tidak hanya mempekerjakan seorang koki yang ahli dalam rasa mitsisire,
tetapi juga sering membuat makanan lezat sendiri dan mengundang orang untuk mencobanya. Ya, orang mati tidak bisa membantahku. Meskipun demikian, ini adalah dunia dengan Beyonders, orang mati belum tentu tidak dapat berbicara. Dengan pemikiran itu, Klein sedikit bersalah. Dia membuang pikiran bingungnya dan memasukkan daging ke dalam mangkuk sup. Lalu ia mengeluarkan kotak bumbu dan menambahkan sesendok garam mentah, yang setengahnya sudah mulai menguning. Selain itu, ia dengan hati-hati mengambil beberapa butir lada hitam dari botol kecil khusus, mencampur dan merendamnya bersama. Dia meletakkan panci di atas kompor sambil menunggunya memanas. Klein mencari wortel dari kemarin dan memotongnya menjadi potongan-potongan dengan bawang yang dia beli hari ini. Ketika dia selesai dengan persiapannya, dia mengeluarkan kaleng kecil dari lemari dan membukanya. Tidak banyak lemak babi yang tersisa di dalamnya. Klein mengambil sesendok, memasukkannya ke dalam wajan, dan melelehkannya. Dia menambahkan wortel dan bawang dan mengaduknya sebentar. Ketika aromanya mulai meresap, Klein menuangkan semua daging kambing ke dalam panci dan menggorengnya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Dia seharusnya menambahkan memasak anggur dalam prosesnya, atau setidaknya anggur merah. Namun, keluarga Moretti tidak memiliki kemewahan ini dan hanya bisa minum segelas bir seminggu. Klein harus puas dengan apapun yang tersedia dan menuangkan air mendidih. Setelah direbus selama sekitar 20 menit, ia membuka tutupnya, memasukkan kacang polong yang lembut dan memotong kentang di dalamnya, dan menambahkan secangkir air panas dan 2 sendok garam. Dia menutup tutupnya, menurunkan api, dan menghembuskan nafasnya dengan memuaskan, menunggu saudara perempuannya mencapai rumah. Saat detik berubah menjadi menit, aroma di ruangan itu semakin kuat. Ada daya pikat dari daging, aroma kentang yang kaya, dan aroma bawang yang menyegarkan. Bau itu berangsur-angsur bercampur, dan Klein menelan ludahnya dari waktu ke waktu, mencatat waktu dengan arloji saku. Setelah lebih dari 40 menit, beberapa langkah kaki yang tidak terlalu cepat tetapi berirama mendekat. Kunci dimasukkan, pegangan diputar, dan pintu terbuka. Sebelum Melissa masuk, dia berbisik ragu, baunya enak. Dengan tasnya masih di tangannya, dia melangkah masuk dan melirik kompor. "Kamu yang membuat ini." Melissa melepas topinya dan tangannya berhenti di udara, memandangi Klein dengan heran. Dia mengedutkan hidungnya dan menghirup lebih banyak aroma. Matanya dengan cepat melembut, dan dia sepertinya menemukan kepercayaan diri. "Kamu membuat ini?" tanyanya lagi. "Apakah kamu takut aku akan membuang daging kambingnya?" Klein tersenyum dan kembali dengan sebuah pertanyaan. Tanpa menunggu jawaban, dia berkata pada dirinya sendiri, "Jangan khawatir, aku secara khusus meminta Welk untuk mengajariku cara memasak hidangan ini, kau tahu, dia memiliki koki yang baik." Percobaan pertama, alis Melissa berkerut tanpa sadar, tetapi mereka dihaluskan oleh wewangian. "Sepertinya aku berbakat." Klein tertawa. "Ini hampir selesai. Letakkan buku-bukumu dan topi kerudung di tempatnya. Pergi ke kamar mandi dan cuci tangan, dan bersiaplah untuk mencicipinya, aku sangat yakin tentang hal itu." Ketika dia mendengar arahan kakaknya yang tertib dan melihat senyumnya yang lembut dan tenang, Melissa berdiri terpaku di pintu dan gagal menjawab dengan linglung. "Apakah kamu lebih suka daging kambing dimasak lebih lama?" desak Klein sambil tertawa. Oke. Melissa tersentak kembali ke akal sehatnya. Dengan tas tangan dan kerudung di masing-masing tangannya, dia bergegas masuk ke kamar dengan cepat. Ketika tutup panci terbuka, semburan uap tiba-tiba muncul di depan mata Klein. 2 potong roti gandum sudah ditempatkan di sisi daging kambing dan kacang polong lembut, memungkinkan mereka untuk menyerap aroma dan panas menjadi lembut. Pada saat Melissa mengemasi barang-barangnya, mencuci tangan dan wajahnya, dan kembali, sepiring daging kambing rebus dengan kacang polong, kentang, wortel, dan bawang sudah diletakkan di atas meja. 2 potong roti gandum hitam, diwarnai dengan saus ringan ke dalam saus, ada di piring mereka. "Ayo, coba." Klein menunjuk ke garpu kayu dan sendok di sebelah piring. Melissa masih agak bingung. Dia tidak menolak, dia mengambil kentang dengan garpunya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan ringan. Rasa kentang bertepung dan aroma saus memenuhi mulutnya. Sekresi air liurnya menjadi gila saat dia melahap kentang dalam beberapa suap. "Cobalah daging kambingnya." Klein menunjuk ke piring dengan dagunya. Dia telah mencicipinya sekarang dan berpikir itu hampir tidak pada standar kelulusan, tapi itu sudah cukup untuk seorang gadis yang tidak berpengalaman dengan apa yang dunia tawarkan. Lagi pula, dia hanya makan daging sesekali.
Mata Melissa dipenuhi dengan antisipasi saat dia dengan hati-hati mengambil beberapa daging domba. Itu sangat lembut dan begitu memasuki mulut, rasanya hampir meleleh. Aroma daging meledak di mulutnya, mengisinya dengan jus daging yang lezat. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan itu membuat Melissa tidak bisa berhenti makan. Pada saat dia menyadarinya, dia sudah makan beberapa potong daging kambing. Aku, Klein, ini seharusnya disiapkan untukmu, Melissa memerah dan tergagap. Aku baru saja menggigit beberapa makanan. Ini hak istimewa menjadi koki. Klein tersenyum dan menenangkan adiknya. Dia mengambil garpu dan sendoknya. Kadang-kadang, dia akan makan sepotong daging dan kadang-kadang, dia akan mengisi mulutnya dengan kacang polong. Di lain waktu, dia akan meletakkan peralatan, memecahkan sepotong roti gandum dan mencelupkannya ke dalam saus. Melissa santai dan tenggelam dalam kelezatan lagi oleh perilaku normal Klein. Ini sangat lezat. Sepertinya kamu tidak melakukannya untuk pertama kali. Melissa memandangi piring kosong dan memujinya dengan sepenuh hati. Bahkan saus sudah habis. Masih jauh dari Koki Well. Ketika aku kaya, aku akan membawamu dan Benson ke restoran dan makan lebih baik. Kata Klein. Dia mulai menantikannya sendiri. Wawancaramu, hai, Melissa tidak menyelesaikan kata-katanya karena tiba-tiba dia mengeluarkan suara puas tanpa sadar. Dia buru-buru menutupi mulutnya dan tampak malu. Kesalahannya adalah dengan daging kambing rebus dengan kacang polong lembut. Sekarang, itu terlalu lezat. Klein tertawa diam-diam dan memutuskan untuk tidak mengolok-olok adiknya. Dia menunjuk ke piring dan berkata, ini misimu. Baiklah, Melissa segera berdiri, mengambil baskom dan bergegas keluar pintu. Ketika dia kembali, dia membuka lemari untuk memeriksa kotak bumbu dan barang-barang lainnya seperti biasa. Apakah kamu hanya menggunakannya? Melissa terkejut, dan menoleh ke Klein, memegang botol lada hitam dan kaleng lemak babi. Klein mengangkat bahu dan tertawa. Hanya sedikit, ini harga makanan yang lezat. Mata Melissa berbinar, ekspresinya berubah selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia berkata, biarkan aku memasak di masa depan. Kamu harus cepat dan bersiap untuk wawancara, kamu harus memikirkan pekerjaanmu.